Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulma Linda, NPM 2020-01064, Manajemen 6B Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Ada dua topik pembahasan. Yang pertama, teori-teori ilmu ekonomi. Dua, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Pembahasan pertama, teori-teori ilmu ekonomi. Teori ilmu ekonomi secara umum. Yang pertama, teori permintaan dan penawaran. Kedua, teori produksi dan biaya. Tiga, teori perilaku konsumen. Empat, teori pertumbuhan ekonomi. Lima, teori keuangan publik. 6. Teori perdagangan internasional. 7. Teori perusahaan. 8. Teori ekonomi makro dan mikro. Adapun teori ilmu ekonomi dalam Islam, yang pertama, prinsip keadilan dan keseimbangan. 2. Prinsip larangan riba. 3. Prinsip larangan gharar dan maisir. 4. Prinsip kepemilikan dan penggunaan yang bertanggung jawab. 5. Prinsip kesejahteraan sosial. 6. Prinsip ekonomi syariah. 7. Prinsip keberlanjutan lingkungan. Pembahasan kedua, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Terdapat dua ayat. Ayat pertama, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada tinggi gunung. Surah Al-Isra. Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak sombong dalam kekayaan dan kemampuan mereka, serta untuk tidak berperilaku berlebihan dalam pengeluaran. Ayat yang kedua, dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan berilah mereka nafkah dengan mengeluarkan sebagian daripada hartamu dan pakaianmu yang baik. Katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa. Ayat ini memberikan petunjuk tentang pentingnya memberikan nafkah yang wajar kepada mereka yang membutuhkan, serta memberikan pengeluaran yang bertanggung jawab. Ada 3 hadis yang relevan. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya urusan adalah yang paling mudah dan ringan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan kesederhanaan dalam urusan ekonomi, serta menghindari pemborosan dan pembebanan yang berlebihan. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, dosa pertama yang akan ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat adalah mengenai darah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain, termasuk hak ekonomi, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain dalam transaksi ekonomi. Dan hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya penghasilan adalah hasil usaha tangan seseorang sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencari penghasilan yang halal dan bermanfaat, serta menghindari ketergantungan yang berlebihan pada orang lain.